Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan ilmu kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan berjaya keluar darinya, dan bagi mereka azab yang kekal. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Dan orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Jadi ayat ni jelas dalil qat'i, dalil yang solid menyatakan hukum bagi kes potong kes mencuri. Okey. Tapi of course lah, bila melibatkan hukum yang disebut sebagai hudud, iaitu hukum yang telah ditetapkan ini, bukanlah satu hukum yang mudah sebenarnya untuk dijatuhkan. Bila melibatkan kalau kita ambil mahkamah syariah, banyak prosedur dia. Maknanya nak tengok alasan dia mencuri sebab apa. Kan? Banyaklah aspek dia, walaupun nampak surface je ayat ni. Tapi banyak kata apa, perkara-perkara yang perlu diteliti. Kan? Kalau dia orang miskin, maka mungkin tak kena lah. Kan? Mencuri, mungkin nak macam orang mencuri susu anak kan, nak bagi anak susu. Itu tak mungkin lah termasuk. Kan? So penelitian-penelitian ni memang adalah dalam perbahasan para ulama, dan juga di sudut praktikal perkara ni pun dah tak berlaku dah hari ni. Kalau kita tengok undang-undang ini lebih kepada sivil, so lebih kepada penjara dan denda dan sebagainya lah. Dan ini juga menjadi satu kayu ukur bila mana dalam hadis yang sahih Nabi SAW menggunakan indikator pencuri ni dalam hadis untuk seseorang itu berlaku adil. Apabila Nabi sebut apa? Lau sarqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Kalaulah yang mencuri itu adalah Fatimah bintu Muhammad, aku akan potong tangannya. Atau maqal, nak ceritanya daripada kes potong tangan ni juga Nabi mengambil sandaran untuk setiap kita ni berlaku adil dalam semua hal. Yang sebenarnya hadis tersebut bahawa kalau Fatimah bintu Muhammad, maknanya kalau anak aku sendiri, anak Nabi sendiri yang mencuri pun, Nabi akan jatuhkan hukum. Jadi nak ceritanya poin tentang mencuri ni satu jenayah yang besar lah. Kan? Jenayah yang besar, dan apatah lagi yang konteks hari ni mencuri lebih luas, bukan saja mencuri ambil macam tu je kan, mencuri dalam ambil tanah lah, ambil pecah amanah dan sebagainya. Jadi hukum dia memang berat lah. Cuma of course hari ni kita ikut undang-undang sivil lah.
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan of course dalam konteks mencuri ini, bila melibatkan hak orang lain, dia perlu bertaubat dan juga dia perlu memulangkan. Kalau tengok ni, wa aslaha mana dia memperbaiki diri, dia memulangkan hak orang tu. Bayangkan kalau curi RM50, okey lah, 500 okey lah. Kalau curi 10 juta, kan, 20 juta, kan, curi 50 ekar tanah, macam mana kan. So, taubat ni bukan untuk, kalau jenayah yang melibatkan orang lain, dia bukan kena taubat pada Allah je, kena berurusan sesama makhluk untuk settle down everything. Itu berat juga lah kan. Baik. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyeksa sesiapa yang dia kehendaki dan mengampuni sesiapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan kerana mereka segera menceburkan diri dalam kekafirannya, iaitu orang-orang munafik yang menyatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum pun beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah yang dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk membersihkan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Masya Allah. Jadi ini ayat yang sangat besar, sangat penting untuk kita tengok. Yang pertama adalah berkaitan dengan peringatan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW supaya tidak berduka cita. Kan? La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Tidak yahzunka tu
kalimah yahzun lah. Apa yahzun? Sedih kan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap orang munafik tu. Dan yang ketiga kita tengok bagaimana Allah menggambarkan sifatnya yang berkuasa dalam menentukan ketauhidan, ketetapan iman akidah seseorang. Ini yang sangat-sangat penting untuk kita ingat, bahawa uh, bagaimana kita kena sedaya upaya menjaga iman dan takwa kita. Dia bukan sekadar beriman tapi kena jaga keiman tu. Dari segi ibadah, ketaatan. So dia tidak ada istilah comfort zone sebenarnya dalam hidup kita ni. Semua keadaan. Jadi sebagai seorang Muslim, kita jaga iman kita dalam semua hal. Jadi beruntungnya kita berada dalam bisnes ni. Bisnes banyak tempat kita buat duit. Okay? Kalau orang berniaga macam-macam. Tapi bisnes yang kita tengah buat ni, bisnes yang mudah-mudahan satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, sebab produk kita adalah produk yang menghubungkan kita dengan Al-Quran, menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Ini satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Dan paling penting kita kena grow, kita kena fight, kita kena all out dekat sini. Kan, kita tak boleh kita je kan, kita kena make sure produk ni kita supply besar-besaran. Kita nak make sure pengguna produk ni 100 juta umat pakai, insyaAllah. Dan lebih pada tu, insyaAllah. Jadi kita kena susun strategi, kena ada effort, kena ada belief, kena ada dream yang betul-betul right kita, yang betul-betul kata apa, bagi kita satu desire, kan, bagi kita satu obses untuk fight. Untuk produk semata-mata dia payah, sebab Quran ni memang of course lah kita beriman semua kan, tapi uh, energi kita tu kadang-kadang tak bersungguh. Tapi bila melibatkan material ni, lain, sebab kita hari-hari berurusan dengan material ni kan. So nak pakai ni pun laptop ke, nak pakai apa, kena bayar elektrik, ada komitmen. So benda tu kalau kita faham, dan kita akan letak satu impian, satu dream untuk kita jadi Muslim yang ada kekuatan ekonomi, yang semua benda yang kita tengok depan mata kita, bukan kita nak membazir, bukan kita nak penuhkan syahwat kita, tapi kita nak jadi Muslim yang ada kekuatan ekonomi. Kalau kita cerita tentang bab berbelanja ni, kita nak jadi orang yang berbelanja dengan boleh kita melebarluaskan lagi kan, manfaat untuk orang lain. Sebab kita kena ingat, kalau kita berbelanja dan kita beli barang dekat orang Islam juga, dia bantu juga ekosistem ekonomi orang lain. Nampak tak? Kan, bukan kita cerita tentang berbelanja tu, tapi kita bantu ekonomi orang lain sebenarnya. Kalau orang berniaga kat mana-mana, kita kadang fikir nak beli kan, benda tu mahal ke. Tapi bila kita ada kekuatan ekonomi, kita mewujudkan kecairan, liquidity tu untuk increase ekonomi orang lain juga. Sebab tu kita kena fight kat sini supaya ekonomi kita kuat. Dah banyaklah urusan-urusan jual beli yang kita boleh kata apa, lancarkan, okay, dalam struktur ekonomi umat Islam. So nampak dia kena pandang makro punya tu, baru kita rasa penting kita ni ada sumber pendapatan yang banyak, yang strong. Nampak tak? Okay, so dahsyat. So insyaAllah, mudah-mudahan asbab kita ada ekonomi yang bagus, produk kita tersebar, maksudnya ramai pengguna, dan insyaAllah kat situ barakah dia apa semua akan berlipat kali ganda. Okey, wallahu alam, kita serahkan kepada speaker kita pagi ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mus Ulum, bisa faham, Saya Wih, terima kasih Ustaz. Bisa. sama. Oke, Bapak Ibu semuanya, suara saya jelas kan? Saya jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Tapi jelas bahasa saya? Jelas. Jelas lah ya, sering nonton sinetron lah, pasti yang jelas. Yang sering nonton sinetron Indonesia jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada kelas pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya minta kepada Bapak Ibu yang mau berbagi sharing pengalaman kemarin dalam perjalanan Bapak Ibu berjuang bersama Tim Quran. Silahkan saya beri panggung untuk Bapak Ibu untuk sharing pada pagi hari ini. Adakah yang mau sharing?
Wih, senyap ya. Halo, ada orang kah? Wih, Kak Farida nak Ada, share ada. ke? siapa? Kak Asma. Ada tanya orang saya share. Ada orang tak? Nggak ada orang kah? Nggak ada yang punya activity kemarin ini. Okey, so saya share Libur ya. kemarin kalian ya. Saya share ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dulu? Kak Asma apa Kak Farida? Kak Farida, Kak Farida. Buat Oh, Asma Kak dulu. Farida. Oke, silakan. Tadi Kak Farida buka laptop tapi masalah voice dia. So tak boleh dengar. Oke. Apa kata? Okay, ni Kak Farida guna handphone. Okay, terima kasih Bos Ulum. Ya, Alhamdulillah hari ni dapat kenal Bos Ulum dari dekat Okay. Dah tu dengar je siapa Bos Ulum ni. Okay, Kak Farida nak share sikit lah. Semalam pengalaman bila dah booking dah dengan Kak Yah untuk buat table talk, tapi tak sure kan, yang kita invite tu dapat hadir ke tak, sebab sampai dah dekat masa masih tak blue tick lagi kita punya jemputan tu. Dia punya kata insyaAllah, tapi insyaAllah tu kita tak tahu insyaAllah macam mana kan. Jadi dalam pada masa tu ada masa setengah jam lagi, so Kak Faida pun sebenarnya yang Kak Farah jemput tu adalah user plus, tapi dia tak tahu lagi tentang bisnes. Jadi dia sebenarnya dia dapat donation lah daripada orang lain. So Kak Farida invite dia sebab invite dia tu sebab dia di bawah rangkaian downline Kak Farida lah kan. Jadi Kak Farida invite dia untuk dia dengar tentang bisnes. So dia willing nak dengar, tapi sampai masa tu rupanya dia masuk tapi lambat. Okay, Alhamdulillah. So by the way, sementara nak tunggu dia masuk tu, pukul 11 tu appointment dengan Kak Yah 11.30 untuk TT. Jadi Kak Faida pun masa tu memang bukan kebetulan, dirancang pun sebenarnya sebab Kak Faida sebenarnya ada aktiviti Zumba sebenarnya. Ada grup, dia ada grup kita exercise kan. So 1-2 hari sebelum tu Kak Faida ada berkenal lah. Bukan berkenan, selama ni pandang je kan kawan tu, tapi Kak Faida dapat bertegur dengan dia dan tanya dia punya aktiviti dia lah, dia buat tengah buat apa, kerja ke apa semua. Dia kata dia menjahit. So Kak Faida pun teringat lah, okey nak pergi tukar baju dengan dia. So kebetulan bila kata tak ada nak buat backup untuk Kak Ihan punya table talk pada semalam, jadi Kak Faida pun pergi jumpa dia dan memang really nak tempah baju sebenarnya. Okay. Tapi minta izin dengan dia. Boleh tak Kak Faida nak on Zoom sekejap ni? Kalau nak minta jugalah cakap nama dia Farah. Nak minta jugalah Farah dengar ni satu peluang ni. Kak Faida ni ada bisnes sebenarnya. So dapatlah dia pun willing nak dengar. Jadi dapatlah masa tu dia dengar sama-sama. Maknanya secara hybrid lah dengan Kak Ya, dan juga yang user tu pun masuk juga akhirnya. So itulah antara macam mana Kak Farida buat semalam. Bila kata untuk dapatkan backup tu, cuba sedaya upaya untuk adakan apa orang kata table talk tu jangan kosong ataupun jangan tak ada langsung kan. Alhamdulillah. Dan apa yang Kak Farida dapat feedback daripada Cik Farah ni kan, yang Taylor tadi ni, bila habis je sesi hybrid dengan dia tu, kemudian ada bersembang, tunjukkan dia apps macam mana, dan dia memang sangat tertarik. Mungkin pada masa dia mendengar tu sebab tiba-tiba kan, so kita dengar sesi Zoom kan. Jadi dia macam tak berapa nak fokus, tapi bila part bonus tu dia mula beri perhatian. Okay. Dan selepas habis sesi, Kak Farah pun tunjukkan apps. Dan dia memang tertarik. Dia kata, Kak Farah tanya dia sebab tak sempat nak sembang sebelum tu kan. Okay, ada join mana, kelas ngaji apa semua. Dia kata, adalah Kak, tapi on and off, sibuk lah buat tailor semua ni. Okay, tak apa. Ni memang kaedah yang bagi orang sibuk, Kak Farah kata. So nampak tak peluang tadi kan? Okay, nampak Kak, dia kata. Memang best lah, dia kata. Dia kata, sampaikan dia beritahu satu ayat lah yang memang orang kata tembak betul ni. Dia kata apa? Takkanlah nak tunggu nyawa kot sampai tengkorok baru kita nak faham Quran. Itulah antara kata-kata dia lah kan. So dia umur dia dah 40-an tapi dia nampak
benda ni macam mana. Dia kata, bila tanya mak dia umur berapa? Mak 60 lebih. Itulah mak ni mengaji-ngaji tapi itulah nak bagi juga dia guna apps ni. Jadi Alhamdulillah tu satu sesi yang Kak Faida memang rasa best sangat. Okey, pengalaman yang sangat orang kata bagi inspirasi lah. Kan sebab dia boleh keluarkan kata-kata macam tu, maknanya dia nampak kan. Dan on the way balik tu memang satu kisah yang panjang, setengah hari semalam untuk Kak Faida lah daripada pagi tu. Kak Faida singgah lah sebelum Zohor, sempat singgah di kedai goreng pisang. Okay. Macam-macam kuih dekat situ. So sambil-sambil pilih kuih tu bersembang dengan yang orang kedai tu, dia dengan suami isteri dia. So Kak Faida dengar suara isteri dia tu macam suara Indonesia. Kan? So Kak Faida tegur lah dia, daripada mana? Kan? Dia kata Kalimantan. Saya ni mu'alaf, dia kata. Oh, mu'alaf Lepas tu dah habis membeli tu, dah bayar semua. Kak Faida pun pergi jumpa yang wife dia tu. So nama dia Aisyah Dayak. Aisyah Dayak ni maknanya dia keturunan Dayak. Ya. Keturunan Dayak, tapi dia duduk di Melaka, dia berkahwin dengan orang Melaka lah yang sama husband dia masa tu menjual juga masa tu. So Kak Faida pun pergi dekat dia. Kak Faida ada bisnes, nak tahu tak? Dia kata nak lah. Dia kata okey, dia terus bagi kerusi Kak Faida, terus duduk. Kakak duduk sini, duduk sini, dia kata. Tapi Kak, saya ni nak cepat ni. Waktu tu memang dah dekat azan. Masya Allah, dia memang jaga waktu. Dan dekat azan. Seorang mu'alaf berbangsa Cina Kristian. Okay? Berasal daripada Kalimantan. Dan dia cakap, ini bisnes ni memang best. Dia pasal Quran. Mengaji tak? Kak Bella tanya dia. Mengaji, saya hafal tu. Surah Yasin tu saya hafal. 8 hari saya sudah boleh hafal, dia kata. Masya Allah, Kak Faida pun tak terkata lah kan. Sebab seorang yang mu'alam macam tu, dia dah boleh hafal surah macam tu kan. So, rentetan daripada tu, Kak Faida pun pendek je sesi tu sebab dia nak, Kak Faida nak cepat dan masuk waktu kan. Dia pun nak cepat. So, Kak Faida pun, okay, minta number apa semua dan contact dia. Kebetulan pula dia bagi nombor phone tu yang tak ada WhatsApp semua. Dia willing balik contact Kak Faida. Kak, akak ambil nombor ni, catat nombor ni dan bagi tahu maklumat untuk malam ni. Yang kata ada Zoom apa semua tu. So, Alhamdulillah malam tadi dia masuk pada sesi BMU dengan Puma. Alhamdulillah. So, hari ni Kak Faida akan follow up dia macam mana feedback dia lah. Okay. Alhamdulillah tu saja Bos Ulum. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik semua. Panjang sejarahnya Kak Farida kemarin ya, suatu perjuangan sangat luar biasa. Ada lagi? Biasanya yang paling rajin Kak Ian nih. Sisi-sisi pagi. Hello, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ada orang nak share, Farah nak share lah, Bos. Ini baru upline yang bagus nih, support. Okay, semalam, apa tu orang panggil sebelum ni lah, Bos Bob, Bos Haji Amir, antara benda yang dia bagi tahu Farhana adalah, Bos, kita dengan tim kita ni, Bos, kita tak semestinya kita kena cerita pasal teknikal. Teknikal ni maksudnya postmortem, follow up, itu, ini dan benda tu kena ada. Tapi apa tu orang panggil, Puma pun pesan benda yang sama juga. Tapi kita ada satu benda, ada satu sesi yang kita kena buat dengan tim kita ni. Nama sesi tu adalah sesi berangan. Sesi berangan, kena buat sesi berangan di mana? Sesi berangan ni yang ramai orang yang tak nampak kepentingan berangan. Berangan ni maksudnya apa? Bermimpi ataupun berimpian. Sebab itu yang sebenarnya. Lepas tu baru-baru ni ada kelas dengan Bos Bob dekat HQ. Antara Bos Bob bagi tahu dekat dalam sesi tu, dia cakap macam ni, Bos. Bos tahu tak kenapa tim-tim Bos ni tak bergerak? Kenapa tim-tim Bos ni bila dia register ke, dia tak nak grow, ataupun dia dah bayar duit, tiba-tiba ada rejection je, dia tak nak fight. Satu je, Bos, sebab dia. Sebab dia tak nampak Tim Quran adalah jalan untuk dia turn dream menjadi reality. Itu je, Bos. Bila dia nampak Tim Quran adalah jalan untuk dia convert dream menjadi reality, memang akan wujud satu terms namanya obsess dan dia akan fight. Daripada situ Farhana faham. Oh, aku kena ada satu momen, satu sesi, satu session, aku dan tim aku untuk kita berangan bersama-sama. Jadi bila Farhana dah berangan, kita berangan benda yang sama,
macam sekarang ni benda yang Farhana angan-angankan Dubai lah. Bila kita berangan benda yang sama, kita nampak benda yang sama, kita feel benda yang sama. Ui, barulah masa tu masing-masing menggila. Macam mana nak buat income RM2,000 seminggu. Penting bos, rupanya sesi berangan semalam lebih kurang dalam 50 orang something lah. Kami berangan bersama-sama untuk ke Dubai sama-sama, untuk ada pasukan yang dahsyat sama-sama. Dahsyat bos sesi berangan ni. Itulah win story Farhana. Terima kasih bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bos Zulum. Waalaikumsalam. Kak Tadi Yan. panggil kan ni Kak Yan dan Bos Farhana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bos Farhana dia dah cakap berangan kan. Sebenarnya Bos Puma pun ada cakap dalam hari Sabtu lepas. Dia adalah dia tag Kak Yan. Lepas tu Kak Yan kata nak cakap nak ni lah kebanyakan dream ni dulu-dulu Kak Yan punya business memang biasalah buat dream board, buat dream book semua. Nah, tapi ni sekarang ni satu je yang Kak Yan dapat daripada apa yang Bos Puma beritahu. Kita kena berangan, kita dapat 1 juta dan daripada 1 juta tu kita kena berangan untuk habiskan 1 juta tu dan kita rasa kita confirm kita akan dapat, contoh kalau 6 bulan lagi aku akan dapat ni. Seolah-olah kita dah dapat 1 juta tu. Dan kita dah kena create apa daripada 1 juta tu kita nak apa. Contoh kita nak benda-benda itu mesti ada in detail. Okey, lepas tu dari kereta pula. Sebab apa Kak Yan ni ini yang nak cerita yang impian tu satulah. Kak Yan nak cerita pasal kereta. Kereta sebab tu cakap dengan Bos Puma, bos Kak Yan ni tak berani buat kereta. Lepas tu memang tak tahulah kereta apa yang ni. Betul lah Das, dia kata, okey bos, Kak Yan pilih lah ada satu kereta tu tak tahulah apa benda. Asalkan cantik lah kat mata. Lepas tu dia kata, bos, jangan pilih kereta ni, kena pilih kereta Continental. Apa benda kereta Continental ni bos? Lepas tu dia kata, pilih Merc ataupun BM. Lepas tu cerita. Lepas tu, alah Kak Yan ni macam mana ni nak beli? Kita bukan ada feel pun nak buat kereta. Last apa yang Bos Puma cakap, dia kata, Kak Yan, cuba Kak Yan ambil feel kan untuk diri Kak Yan sendiri, seminggu dapat RM2,000. Masa tu Kak Yan dah boleh hire 1 orang PA perempuan, merangkap driver, merangkap PA. Huish, cakap, oh boleh juga cakap kan. Jadi bergembang tau mula roma masa tu. Memang tak terfikir. Jadi sekarang ni kita memang takkan nampak, memang takkan feel kalau kita tak ada berangan macam Bos Farhana cakap tadi. Jadi bila kita ada rasa macam tu, jadi lepas ni tim-tim Kak Yan kita akan buat lah one by one. Kita akan detailkan lagi apa impian-impian kita. Kat situ kita akan rasa, aku kena buat ni. Memang kita tak akan dah obses tu, memang akan ada orang tidur pun ni, kita akan rasa feel itu akan lain macam. Sebab kita dah tahu apa yang kita nak buat dan kita akan nampak yang 1 juta tu mungkin tak lama lagi 6 bulan ni aku dapat ni. Aku nak buat ini. Kita kena detail kan. InsyaAllah itulah yang Kak Yan nak share bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yan. Kalau nggak ada suara Kak Yan, kelas pagi kita ini nggak seru. Oke, makasih Bapak Ibu semuanya. Saya mau nanya dulu nih sebelum saya materi. Siapa yang pertama kali yang masuk kelas saya? Yang pertama kali boleh tap angka 1. Yang udah berkali-kali, 2 kali, 3 kali boleh tap angka 3. Siapa yang pertama kali kelas saya ini? Wis, 1 semua. Kak ya juga 1. Wis, orang baru semua sini ya. Baru 1 semua. Oke, makasih. Jadi yang orang baru peserta apa saya nih orang baru ke semua ini? Ya. Yang orang baru adalah saya ya. Mohon izin sebelumnya ini pertama kali saya buka kelas pagi ini, sesi sharing ini dipaksa jadi orang bisa ya. Bos saya nih, Bos Farhana minta saya untuk ngisi pagi ini. Pertama kali ini dipaksa, memang harus dipaksa semuanya Bapak Ibu semuanya ya, dipaksa kaya, dipaksa sukses, dipaksa untuk berbicara di depan umum ini maupun via Zoom ini ya. Inilah saatnya, kalau jujur saya pribadi
kelas pagi inilah kelas yang menurut saya untuk kita sama-sama untuk belajar. Yang pertama diawali dengan sesi pagi kita sama Ustadz Uma sharing dari semuanya ya, dari berbagai pengalaman. Hari itu kita juga sharing untuk menyampaikan apa yang menurut pemikiran kita dalam perjalanan kita di bisnis di Think Quran ini. Mohon itu saya mohon izin berbagi informasi. Ini bukan menggurui, ini adalah berpengalaman dari perjalanan saya bersama Think Quran. Ada yang tahu apa tema saya pada pagi hari ini? Nggak tahu, Bos. Nggak tahu. Siapa itu yang nggak tahu? Oke. Oke, slide saya kelihatan Bapak Ibu semuanya? Jelas, Ya, Bos. kelihatan Pak. Oke. Nampak Bos. Oke, siap. Ya, jadi semangat saya jadi nampak semua. Ya, setiap pagi kita ada namanya kelas Entrepreneur Morning Gathering, yaitu kelas buat kita menjadi seorang entrepreneur. Ya, sama-sama kita belajar jadi seorang bos, jadi seorang bisnis, jadi seorang entrepreneur. Dan kita awali belajar dengan pagi hari. Ya, saya belum ketemu suatu bisnis yang kita awali dengan baca Al-Quran bareng-bareng, dengan kita sharing bisnis, dengan waktu pagi, semangatnya adalah semangat pagi, sehingga kita melangkah nanti dari rumah yang beraktivitas apapun hari ini, kita udah mempunyai energi positif. Nah, pada tajuk pada siang pagi ini, saya membuka suatu tema, kenapa perusahaan ya buat sistem affiliate. Ya, kenapa Dato bikin Think Quran ini pakai sistem affiliate? Ada yang tahu kenapa? Nah, yang bisa ngasih jawaban yang benar boleh pulang duluan. Nih, ada yang kenal nggak foto ini Bapak Ibu? Kenal. Yang baju batik ini siapa? Bos Ulum. Oh, yang pakai jas? Dato' Razin. Oh, Dato' Razin. Saya ketemu Think Quran ini akhir tahun 2024 Desember. Ya, waktu itu pun saya mau register pun saya nyari-nyari Farhana. Farhana gimana caranya update plus? Saya nggak tahu. Ya, dapat nomor. Ada upline saya juga nih, Pak Haji Bahtiar, Pak Nuri ada juga nih pagi hari ini hadir. Saya telepon Pak Nuri pun nggak tahu, kasih nomor Farhana. Ketika saya melihat peluang ini, ya saya jalanin. Pada kesempatan bulan Februari 2025, ya ada meet up di Putrajaya, saya ambil kesempatan tersebut. Kenapa? Karena saya melihat peluang ini adalah peluang kesempatan saya untuk melihat kenapa perusahaan ini bikin sistem affiliate. Sehingga saya beranikan diri ketemu sama Dato' Razin, bersalaman, saya mau ambil energi beliau. Saya mau ngambil apa yang ada pada diri beliau. Kenapa beliau menciptakan sebuah platform ini, menciptakan suatu produk ini, menurut saya, ya visi dan misinya adalah jangka panjang dan sangat, luar amazing menurut saya. Sehingga kenapa Dato' Razin ini menciptakan sistem affiliate? Yang pertama adalah Dato' mau kita dapat duit. Kenapa? Jadi Dato itu bukan Dato kepengen dapat duit, tapi Dato kita yang ada di ruang Zoom ini ada 131 ini, Dato kepengen kita yang 131 yang ada di ruang Zoom ini kita yang dapat duit. Itu maunya Dato. Yang kedua, Dato pengen membangun pendapatan tanpa henti supaya kita semua mempunyai penghasilan tanpa henti, tanpa batas, tanpa ruang, semua global bisa kita ambil market. Yang ketiga, aset yang terkumpul. Belum pernah saya menemukan sebuah perusahaan yang memberikan kita aset perusahaan, sehingga kita juga bisa memiliki aset perusahaan. Yang terakhir adalah kebebasan finansial waktu. Jujur setahu saya, Dato semuanya udah punya ini belum, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Jadi Sudah sebenarnya banyak. Dato nggak mau ini semuanya, beliau udah punya. Tetapi Dato Razin kepengen kita punya ini, menduplikasi apa yang udah di Dato Razin dapatkan. Sehingga kita mau juga seperti Dato. Mau punya penghasilan,
ya pendapatan tanpa henti, mempunyai aset yang terkumpul dan kebebasan finansial dan waktu. Sebenarnya Datuk udah punya, tetapi Datuk kepengen berbagi apa yang beliau dapat untuk kita. Sebenarnya kalau pengen Datuknya senang nggak usah dibikin affiliate, ya dibikin konvensional aja, beliau iklankan saja di sosial media, mungkin endorse ustadz yang terkenal atau artis, itu jadi boom gitu Ting Quran. Tetapi beliau tidak mau cara seperti itu. Itu yang saya dapat, yang saya ambil, kenapa Datuk ngambil sistem affiliate tersebut. Sehingga kenapa saya join di Ting Quran? Karena kesempatan kita dari 4 ini, kita juga mempunyai suatu kesempatan seperti apa yang udah didapat Datuk Razi. Yang kedua, ya, kita harus percaya dengan proyek dan produk. Ya, kalau kita join di Ting Quran ini, kita harus percaya dengan proyek dan produk. Kenapa? Karena Datuk udah menyiapkan suatu visi menurut saya, visi yang sangat besar, yaitu 100 juta orang paham bahasa Al-Quran. Ya, bukan baca Al-Quran, tapi paham bahasa Al-Quran. Ya, sulit kalau kita mungkin dari ustadz ke ustadz saja sulit untuk menciptakan ini, untuk menjadikan satu visi yang besar ini dari satu orang ke satu orang, dari 2 ke 3 akan sulit. Tetapi dengan platform, dengan sebuah teknologi, dengan suatu peluang ini, menurut saya inilah yang paling cepat untuk bisa merealisasikan visi Datuk Razin ini 100 juta orang paham bahasa Al-Quran. Jadi kita harus percaya dengan visi ini, Bapak Ibu, dan kita harus yakin visi ini akan tercapai satu saat. Kita nggak tahu, bisa jadi tahun ini, tahun 2026, tahun 2027, tergantung dari kita yang 131 ini bagaimana untuk mencapai 100 juta orang paham bahasa Al-Quran. Kalau kita melihat peluang Bapak Ibu, ya, kalau saya jujur melihat peluang ini, saya melihat dari platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang ada di luar yang hari ini semua orang pakai dan hari ini semua di HP setiap orang ada. Yang pertama hari ini ChatGPT, yang paling hari ini teknologi AI. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ChatGPT ini diluncurkan tahun 2022. Ya, boomingnya 2022. Saat ini yang udah user install, ya, 400 juta user. Ya, ChatGPT ini gratis ada, yang berbayar ada, yang gratis terbatas. Ya, user yang berbayar sudah 1 juta. Biaya langganannya Bapak Ibu, kalau secara rupiahnya ini saya pakai rupiah ya, 300.000 per bulan untuk orang gabung di ChatGPT yang berbayar. Itulah hari ini ChatGPT grow. Ya, apalagi Gojek ya di Indonesia atau Grab ya. Gojek diluncurkan 7 Januari 2015. Suatu aplikasi di Indonesia awal-awalnya kontroversi. Banyak yang terjadi penolakan, tetapi banyak orang yang dapat melihat peluang aplikasi unik ini. Banyak orang yang bekerja sama dengan Gojek ini. Kontroversi, wah ini bisa melumpuhkan ojek-ojek offline sehingga orang udah nggak mau lagi, orang maunya online. Banyak terjadi kontroversi. Tetapi namanya teknologi kita nggak bisa lawan, dengan arus ini kita nggak bisa lawan, kita harus bisa mengikuti dengan arus yang ada hari ini. Ya, user yang install Gojek udah 100 jutaan, user aktif 64 juta, ya bruto Gojek 2024 12,17 triliun. Di Indonesia hari ini atau khusus di Jakarta banyak orang-orang yang terbantu dengan aplikasi ini awal-awalnya. Apalagi nih buat ibu-ibu yang sering belanja, ya. Punya kan semuanya aplikasi ini, ibu-ibu? Ya, rata-rata ibu-ibu punya nih kalau mau belanja nih, ya. Tahun dilancarkan 5 Februari 2015, user yang diinstal ya, tahun 2023 ini udah 160 juta, laba bersih 2024 447,8 juta USD. Ya, biayalah. Kalau Bapak Ibu, saya nggak tahu ya kalau di Malaysia ya, kalau di Indonesia setiap orang belanja ya di Shopee ada biaya yang harus dia keluarkan ya sebesar Rp2.000 setiap transaksi. Biasanya biaya administrasi Rp1.000, biaya transaksi 1.000. Jadi setiap transaksi orang yang belanja di Shopee itu kena 2.000. Bayangkan dalam satu hari ada berapa ribu atau berapa juta transaksi setiap hari. Itulah kayaknya hari ini owner dari Shopee.
Nah, TikTok pun juga sama. Dilancarkan 2017. Ini pun juga aplikasi kontroversi juga. Kalau bahasa orang-orang sekarang nih aplikasi anak-anak alay kalau bahasa Indonesianya ya, buat orang joget-joget ya, nggak seru. Tetapi hari ini aplikasi sosial media yang paling banyak diinstal hari ini secara global maupun di Indonesia paling banyak. Indonesia saja yang udah install TikTok ini 157,6 juta. Ya, secara global 1,7 miliar. Ya, TikTok pun juga gratis, tapi dia ada premium juga. Kalau punya Bapak Ibu mau jualan di TikTok supaya posisi di atas dan lainnya ada biaya bulanannya juga 78.000. Jadi tidak ada hidup yang gratis Bapak Ibu. Semuanya ada berbayar. Ya, kalau sebuah aplikasi kalau gratis dari mana developernya dapat duit? Ya, bagaimana supaya pengembangan aplikasi itu berkembang terus? Ya, sewa softwarenya pasti ada butuh biaya yang harus dikeluarkan. Ya, yang keempat adalah Duolingo. Ya, Duolingo ini orang luar punya, tapi bahasanya bahasa Duo ini bahasa orang Minang nih, angka 2, Duo. Ya. Ya. Tahun dilancarkan 2012, jadi orang-orang untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya kalau kita aplikasi belajar bahasa Al-Quran ada Ting-Quran. Kalau belajar bahasa asing ada namanya Duolingo, dan tidak gratis juga, dia ada biaya bulanan dan bayar tahunannya. Ya, user berbayar ada sekitar 8,6 juta. Ya, Canva dan sebagainya. Jadi saya melihat ngambil keputusan berjuang di Quran, saya melihat peluangnya seperti ini, Bu. Ya, saya yang pertama ya produk ada, marketing ada, tetapi yang paling mendasar kenapa saya hari ini konsisten di Quran dan saya melihat market adalah melihat dari aplikasi-aplikasi ini yang udah ada di Play Store, di App Store. Saya meyakini suatu masa Quran akan mencapai seperti ini Bapak Ibu. Ya, tinggal nunggu waktu dan masaknya. Tetapi timbul pertanyaan buat kita semuanya. Ketika timbul masaknya, Quran udah berjuta-juta, ratusan juta orang yang akan install. Satu pertanyaan, orang-orang di sekitar kita dari link siapa mereka install Quran? Ya, dari 6 aplikasi ini kita tidak pernah dijadikan affiliate untuk distribusi aplikasinya. Semuanya kita diminta menjadi user dan menjadi pemakai aplikasi ini. Tetapi Quran kita diminta memakai aplikasi, tetapi kita diajak sebagai affiliate distribusi aplikasinya. Itulah yang nampak banget saya melihat peluang. Quran ini adalah suatu bisnis jangka panjang yang satu saat kita juga sama seperti aplikasi-aplikasi yang saya tampilkan hari ini. Setuju apa setuju? Kalau setuju boleh tap angka 5 Bapak Ibu. Ini tadi pagi saya sebelum kelas UMA tadi saya screenshot di affiliate user hari ini ya yang sudah install Quran ada 1.087.018 user yang udah install Quran. Ya, setiap detik, setiap menit ini akan bertambah. Tapi timbul pertanyaannya, bertambahnya itu pakai linknya siapa? Ya, rekomendasinya siapa atau pakai kode diskonnya siapa? Nah, saya yakin akan menjadi ratusan juta suatu masa user yang ada di aplikasi affiliate kita ini. Nah, ini kalau saya lihat harus sering-sering Bapak Ibu lihat sebagai pemicu kita. Oh iya, udah ada bertambah. Selalu lihat setiap hari kita lihat berapa gerakannya. Ya, bukan melihat gerakannya juga, kita juga harus berkaca dan melihat dari kiri kita atau tim kita, dari tim kita dalam satu hari ini udah mentribusikan berapa user. Nah, udah berapa masa presentasi yang kita sumbangkan untuk mencapai 100 juta umat Islam paham Quran tadi. Nah, yang kedua adalah kita harus percaya dengan ekosistem. Ya, ekosistem kita udah ada produk, udah ada plan bisnisnya Quran, udah ada asetnya. Jadi sebuah sistem ini benar-benar harus kita, ya kalau Bapak Ibu mau mendapatkan duit di sini, mau dapat penghasilan harus ketiga-tiganya diikutin, dijalankan dengan Tinggo Isen. Tetapi perusahaan nggak mewajibkan kita untuk jalanin, yang mau pakai produk saja ya silahkan. Yang mau jadi affiliate saja tidak memiliki aset aja silahkan, nggak apa-apa. Yang mau fokus di aset juga nggak apa-apa.
tetapi alangkah baiknya kalau kita benar-benar melihat ini adalah proyek jangka panjang dan masa depan, kita harus mengikuti ekosistem ini. Karena ekosistem inilah yang menjaga kita sampai saat ini. Nah, kita melihat, kalau jujur saya mendapatkan aplikasi internet, saya harus mempunyai dream. Apa yang harus saya dapatkan dari Think Quran ini? Ketika saya ngejalanin bisnis di Think Quran ini, menjadi affiliate ini, harus ada impian yang jelas, yang benar-benar yang kita cari, yang kita kejar. Ibarat kita mau berjalan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau nggak ada punya jalan atau tujuan yang jelas, Bapak Ibu nggak akan sampai ke tujuan, dan jalannya juga akan kemana-mana, banyak mampir-mampirnya, dan tidak tahu akan sampainya kapan. Itulah sebagai dream. Dream ini adalah sebagai tujuan perjalanan kita, apa yang kita capai, dan apa yang mau kita miliki bergabung bersama Think Quran ini. Jujur, yang pertama adalah impiannya harus, apa Bapak Ibu? Harus jelas. Ya, kemarin kalau semalam, kalau ada yang ikut kelasnya Dr. Gas, sangat benar-benar menurut saya benar harus dijelaskan, digambarkan impian itu, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya di kepala saja, tetapi harus digambarkan menjadi suatu kenyataan. Apa? Misalnya Bapak Ibu mau haji dan umroh. Kalau Bapak Ibu mau haji dan umroh, Bapak Ibu sering lihat Ka'bah tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu kan ada live orang umroh atau haji, kan ada tuh live streamingnya, Bapak Ibu liatin terus live-nya atau gambarnya. Bayangkan ya, kalau diajarin Dr. Gas tuh malam-malam, ya kita lihat sebelum kita tidur, kita lihatin gambar atau impiannya kita. Kalau kita mau haji umroh, kita lihatin Ka'bah, kita doakan bareng-bareng, sehingga semakin impian kita itu semakin nyata, semakin terlihat. Yang kedua, kalau Bapak Ibu punya impian punya rumah, Bapak Ibu ambil gambar rumah mana yang Bapak Ibu pengenkan. Kalau saya nih belajar dulu, ya, dan pertama saya juga didapat informasi, Mas Ulum punya impian apa? Mau punya rumah. Apa rumahnya? Jujur Bapak Ibu, saya ambil ini adalah rumah impian saya. Saya cari di mana saya mau beli rumahnya. Ya, kita cari developernya, kita cari perumahannya, propertinya, kita datangin, kita minta gambarnya, kita survei, dan kalau bisa jadi kita kunjungin rumah tersebut. Ya, kunjungi rumahnya. Kalau rumahnya sudah ready, Bapak Ibu masuk di sana, duduk di sana, lihat dapurnya, lihat kamarnya, benar-benar secara visual dan secara nyata saya akan miliki. Kalau saya nih, setiap minggu rumah yang saya impian tadi, kalau waktu saya free setiap minggu saya datangin. Saya ajak istri saya, yuk kita pergi ke rumah impian kita. Setiap minggu, hari Minggu datang ke sana lihat. Ya, walaupun kita ngeliat-ngeliat aja sana, ngeliatin. Jadi sebagai afirmasi. Afirmasi, oh ini akan jadi rumah saya. Jadi pas kita di sana kita doa. Ya, ya Allah, ini akan menjadi kenyataan. Menjadi rumah saya. Kita targetkan mau tahun berapa, mau tanggal berapa akan menjadi milik saya rumah tersebut. Begitu juga kalau Bapak Ibu mempunyai kendaraan seperti Kak Ian tadi. Ya, mempunyai mobil, ya, datangi showroomnya, ya, lihat mobilnya, kalau belum bisa nyetir Kak Ian gitu kan, duduk dalamnya, pegang setirnya. Ya, nikmatin, enak juga ya bawa mobil. Jadi Kak Ian jadi nggak takut karena belum nyobain. Walaupun belum jalan, pegang setirnya, nikmatin, hidupin, nyalain AC-nya, bayangkan Kak Ian nyetir tuh bawa mobil. Nah, jadi memang impian-impian ini bukan hanya ditempel saja di buku, dream book, atau apa, tetapi kita harus lihat impian kita tersebut akan menjadi suatu kenyataan suatu masa. Kita harus punya target. Yang kedua, yang terakhir, kita punya tabungan. Mau kepengen uangnya berapa? Ya, dari tabungan ini kita berapa? Habis itu kita set. Ya, di Think Quran pun yang enaknya banget Bapak Ibu. Ya, jujur saya, kita punya penghasilan bisa harian, bisa mingguan, dan bisa bulanan. Jadi bisa kita kumpulkan nih. Mingguan bisa dapat, harian kita bisa dapat, mingguan kita bisa dapat, bulanan bisa dapat. Jadi bisnis yang tidak ada henti-hentinya yang kita dapatkan. Setelah kita mempunyai impian yang jelas, ini jujur Bapak Ibu, ini adalah big why saya. Ya, yang menjadi saya hari ini, kenapa saya fight di Quran, karena saya punya amanah. Ya, sebelum saya jadi Quran, saya mempunyai amanah, saya akan
ada saat ini saya lagi pembebasan lahan namanya Rumah Mendirikan Bangsa. Saya yang bertanggung jawab di sini yaitu rumah untuk asrama yatim, rumah tahfiz, ya, buat duafa dan buat pelatihan-pelatihan entrepreneur ada di sini. Saya yang punya tanggung jawab untuk hari ini pembebasannya dan pembangunannya sama teman-teman saya, karena saya membangun sebuah organisasi lembaga sosial namanya Yayasan Dharma Bangsa Mandiri. Saya yang diamanahkan teman-teman untuk bagaimana bisa merealisasikan ini. Ini adalah satu big why yang paling terbesar yang tahun ini harus saya capai. Kenapa? Karena ini adalah titipan amanah yang diberikan kepada saya, harus saya realisasikan. Yang harus saya cari sampai tahun hari ini adalah nilainya 5 miliar rupiah. Inilah yang hari ini saya fight. Kenapa? Karena sejalan dengan apa yang saya lakukan dalam perjalanannya, dengan apa yang saya kerjakan dengan bisnis produknya, karena berhubungan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tempat ini juga tempat lahirnya orang-orang hafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Sehingga pas dan cocok ketika saya ketemu Ting Quran, wah ini adalah, saya meyakini ini mungkin jalan yang Allah berikan kepada saya. Mungkin ini adalah doa-doa yang Allah kabulkan melalui bisa Ting Quran ini. Inilah salah satu big why. Jadi Bapak Ibu kalau punya big why, kemarin Dr. Gas juga ngejelasin ya, Bos Farana yang mungkin malamnya ikut Dr. Gas, beliau mempunyai impian rumah, ya, udah ada set plan-nya, kamarnya di mana-mana. Saya pun juga sama, mempunyai impian bentuknya seperti apa, manfaatnya, ruangnya ini seperti apa, manfaat ke depannya seperti apa. Udah kami realisasikan seperti ini gambarannya. Inilah menjadi suatu kecatakan. Doakan Bapak Ibu ya, 2025 ini bisa kami realisasikan dan kami bebaskan. Bapak Ibu yang mempunyai impian tadi ya, impian itu harus kita pecahkan lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena impian itu harus ada yang jangka panjang. Tadi seperti tadi mungkin umroh jangka panjang, ya, punya mobil tadi jangka panjang, harus kita impikan harus kita pecah menjadi 3, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jadi harus ada kita pecahkan. Untuk mencapai jangka panjang tadi Bapak Ibu, kita harus lewati jangka pendek dan jangka menengahnya. Ya, untuk jangka pendeknya apa yang harus kita lakukan? Misalnya untuk jangka pendek yang hari ini kita lingkungan, bagaimana mencapai penghasilan Rp2.000 dalam 1 minggu. Itu adalah jangka pendeknya. Untuk mencapai Rp2.000 dalam per minggu, seharinya harus berapa yang harus saya kejar untuk mencapai Rp2.000 per minggu. Misalnya kita mencari target penghasilan, saya harus menjual app 5 sehari. Dari 5 sehari ada 4 grup saya menjual 5. Itu adalah jangka pendek yang benar-benar harus kita konsistenkan, harus bisa kita realisasikan. Itu jangka pendek. Jangka penengahnya apa, jangka panjangnya apa. Sehingga akan terrealisasilah impian-impian yang apa yang kita kerjakan. Inilah menjadi pelajaran juga buat saya. Ya. Terus tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada, pasti semua kita bisa untuk mencapainya. Ya, apalagi yang kita kerjakan ini, yang kita perbuat ini adalah bahasanya Allah atau Al-Quran. Ya, kalau bilang, kalau saya ingat Bos Bob waktu itu ngomong, ya, kalau orang jualan kopi pasti bangun tidur ingatnya kopi. Kalau orang jualannya nasi lemak, bangun tidur dia ingatnya nasi lemak. Tetapi kalau kita jualan hari ini Ting Quran, bangun tidur, mau tidur hari-hari, kita ingatnya apa Bapak Ibu? Kita ingatnya Al-Quran. Nah, itulah enaknya hari ini kita bisnis di Ting Quran. Hari-hari kita mengingat Al-Quran. Hari-hari kita mengingat Allah. Ya, tanpa hari, tanpa batas waktu, selalu kita mengingat Al-Quran. Itulah hari ini enaknya bisnis Ting Quran, karena kita selalu mengingat Al-Quran. Nah, apalagi nih, ya, yang sistem yang terbaru yang ada strike-nya, dibikin bagaimana kita berlomba-lomba setiap hari harus mencapai strike, harus kita pakai aplikasi Ting Quran tersebut. Ya, jangan sampai lupa kita berbuat bisnisnya sehingga kita lupa untuk pakai aplikasinya. Itu harus sejalan Bapak Ibu. Aplikasi hari-hari pakai, bisnis hari-hari harus kita perbuat. Ya. Semangat ya Bapak Ibu, ya. Semangat adalah energi atau untuk motivasi buat dari kita. Untuk, kalau jujur nih, saya menjaga semangat saya, ya, kalau di Malaysia kan udah banyak tuh jaga semangatnya, ada kelas pagi,
yang diadakan kelas pagi ya. Terus ada kelas setiap hari Sabtu di ESQ ya dengan orang-orang yang banyak. Dulu awal saya juga bingung sendiri ini ya. Awal-awal saya masuk kelas pagi ya, saya bingung nih bahasanya apa gitu. Saya dengar dulu kan. Lama-lama saya bingung gitu, tapi saya nggak bosan gitu. Lama-lama saya dengerin, oh mulai paham, oh ini maksudnya. 1 bulan 2 bulan itu kepala saya pusing menerjemahkan ini maksudnya, apalagi kalau bos Bob ngomong, kalau bos Bob ngomong cepat gitu kan, berapi-api cepat sehingga saya untuk menerjemahnya kan itu lama, tapi lama-lama gitu kita paham, sama kayak aplikasi Think Quran aja, awal-awal kita paham tetapi hari-hari kita dengar, hari-hari kita perbuat hingga kita paham, sehingga yang bisa saya jadi paham hari ini adalah saya bagaimana setiap pagi saya harus masuk kelas pagi Entrepreneur Morning Gathering. Kalau kita mau menjaga energi kita, menjaga motivasi kita, dan benar-benar kita mau mencapai impian ini, kelas pagi ini jangan pernah ditinggalkan. Gimana pun kondisinya, kita usahakan kelas pagi ini menjadi energi kita, motivasi. Kalau ibarat mobil listrik nih, ini kita dicas pagi-pagi sebelum kita jalan. Kalau kayak ini adalah bensinnya kita. Bahan bakarnya ini adalah jadi kelas pagi. Setelah kita ikutin kelas pagi, kita dibakar sehingga kita enak untuk beraktivitas siang hari, sore hari untuk kita apa yang kita sistem gerak kerja kita. Yang kedua adalah setiap hari harus ada aktivitas. Aktivitas bisa jual app atau kita melakukan cetak pasukan. Yang ketiga adalah evaluasi sama leader. Ya, kalau saya telepon Bos Farhana. Bos, ini gini-gini mana? Ya, tanpa apa? Saya 1 hari atau 2 hari saya selalu call dia, terus kontak. Walaupun Bos Farhana nggak kontak saya yang selalu kontak. Jadi kita yang cari leader, bukan leader yang cari kita. Karena kita yang butuh. Ya, leader nggak butuh kita yang butuh leader untuk bagaimana untuk kita bisa grow bersama-sama. Jadi kalau kita butuh, kita yang nyari. Ya, kalau bahasanya, kalau Farhana nggak mau membujuk, nggak mau merayu, ya kita yang membujuk dan merayu leader supaya bersama-sama kita untuk menduplikasi kerja leader kita tersebut, Bapak Ibu. Ya, inilah kalau menurut saya menjaga energi dan positif kita bersama-sama di Think Quran, ikutin 3 ini. Yang pertama, ikutin kelas pagi, setiap hari harus ada aktivitas, aktivitasnya kita bisa kelas malam harus kita ikutin ya, aktivitas kita bikin cetak pasukan, kita jual app ya, dan evaluasi sama leader dalam perjalanannya kita. Nah, yang terakhir adalah kita harus fokus. Fokus apa yang kita capai dan fokus apa yang mau kita impikan. Kenapa? Tindakan yang betul adalah tindakan yang fokus. Fokusnya bagaimana? Ada sebuah tindakan yang betul yang harus kita kerjakan. Ya, tidak usah berbanyak-banyak, lakukan aja 2 tindakan ini. Apa tindakan yang pertama? Yaitu adalah jual app. Ya, jual app harus kita sendiri yang lakukan. Kalau kita jual app kan bahasanya bukan kita lebih menemukan aplikasi Think Quran-nya, tetapi jual app ini yang harus kita tekankan adalah dampaknya atau afternya. Kalau ibarat saya dapat kelas pagi, kalau kita jual obat pelangsing, bukan obat pelangsingnya yang kita jual, tapi hasil langsingnya tadi. Ya, dulu saya beratnya segini, sekarang sudah gini. Hasilnya itu yang kita tampakkan adalah Think Quran ini adalah sebagai kendaraannya sehingga kita udah hafalnya gitu. Jadi tindakan yang betul adalah yang pertama jual app, yang kedua adalah setup pasukan atau kita lakukan adalah 4 step. Udah 2 ini aja menurut saya ya, kalau kita kuasai 2 metode ini aja, alhamdulillah kita udah khatam, udah bisa merealisasikan tanpa yang lain-lain ya, yang lain-lain itu adalah bonus. Cukup 2 ini kita fokuskan, bagaimana strategi jual app, bagaimana setup pasukan, itu Bapak Ibu udah punya seninya masing-masing ya. Tujuannya sama tapi mungkin ada bumbu-bumbunya, itu kita setiap orang beda-beda cara penyampainya, tetapi tidak di luar alur yang ada ya. Jual app strateginya gimana, setup pasukan strateginya udah ada strateginya, semuanya tinggal kita bagaimana mengimplementasikan sehari-hari dalam kegiatannya kita. Nah, yang terakhir, selamat ketemu nanti kita di Dubai. Ya, semoga kita yang 131 yang pada pagi hari ini kita jumpa di sini Bapak Ibu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Warahmatullahi Bos. Terima wabarakatuh. kasih Pak Sulum. Sama-sama. Untuk kelas pagi ini, mari kita baca tutup dengan tasbih kafarah sama surat Al-Asr. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bos Sulum. Sama. Assalamualaikum. Hebat dulu. Terima kasih bos. Assalamualaikum. Macam Pak Nas lah bos. Pak Nas magnet rezeki. Terima kasih Bos Sulum. Belajar semalam. Terima kasih, Bos. Oke, kita ambil gambar dulu. Nah, ini ambil gambar ya. Kelas perdana ulum ambil gambar lah. Oke, yang mau on cam kamera boleh. Kita ambil gambar. Wis, ada Pak Abu Bak nih. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bos. Thank you. Semangat Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos. Wabarakatuh. Bos Ilum. Di Dubai. Syukran.